Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salah wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dengan penuh ta'zim para alim ulama, guru-guru kami, para asatiz, orang tua kami, terkhusus Abu Imam Syekh Masjid Jami' Lancang Garam yang kita cintai ini, kemudian Ketua BKM beserta seluruh pengurus masjid dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang pertama sekali, karena waktu kita sudah jam 6, yang pertama sekali mengawali ceramah ini saya ingin menyampaikan untuk kita semua untuk terus mengikuti dan memperhatikan berita kondisi terkini saudara-saudara kita di Palestina yang sedang dalam kondisi yang cukup berat, menghadapi cobaan yang sangat besar. Maka dalam hal ini meskipun yang mampu kita usahakan itu yang paling kecil, yaitu hendaklah kita saling mengingatkan untuk menyisipkan doa dalam setiap solat kita. Dalam setiap doa kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan mereka kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan yang sangat besar sekarang ini. Kemudian kita juga meminta kepada Allah untuk mengetuk hati para penguasa negara-negara Islam, pemimpin-pemimpin Islam dimanapun mereka berada, karena sebenarnya solusinya di mereka sekarang. Ya, kita nggak bisa apa-apa, cuma kita kekuatan doa. Jadi agar Allah mengetuk hati mereka untuk mengambil langkah-langkah konkret dan nyata sesegera mungkin untuk menyelesaikan masalah kota suci ketiga umat Islam, yaitu Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagaimana tadi dari Abu Ali, kemudian Al-Mukarram Ustaz Misran mengucapkan selamat Idul Fitri, walaupun sebenarnya Idul Fitri itu cuma sehari, ya. Kita udah ketiga. Idul Fitri itu sampai menjelang maghrib hari pertamanya, berbeda dengan Adha yang dia sampai dengan 4 hari, 1 hari tambah 3 hari tasyrik. Tapi namun demikian, kan sudah disampaikan, saya juga tidak boleh ketinggalan. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, ceramah singkat saya ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah kita selama sebulan penuh full telah mendapatkan energi yang cukup luar biasa, energi ilahiyah, tegangan tinggi. Ada umpama HP itu kita baru siap di cas. Jadi kita ini baru mulai Syawal, baru mulai semangat kembali, baru mulai bekerja, baru mulai membangun, baru mulai memanfaatkan hasil energi yang kita dapatkan selama bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan kita off, maka para ulama itu off bulan Ramadan, nggak ada kajian apa-apa, nggak ada. Imam Malik bulan Ramadan tutup pengajian hadis, pegang Al-Quran, siang malam, siang berpuasa, malam qiyamul lail dan bersama Al-Quran. Karena memang maqasid Ramadan itu dia cas. Lagi HP, tapi dengan cas je dah pakai je, suak HP, suak bateri. Jadi cas full baterinya. Kita Ramadan 30 hari kita dicas. 30 hari 30 malam. Setiap hari kita berpuasa, setiap malam kita qiyamul lail, tarawih, witir, tahajud dan sebagainya. Kemudian dengan Al-Quran. Nah, kita Syawal ni baru start. Jadi aneh kalau orang begitu siap Ramadan lesu. Ini aneh. Oh, maka habis Ramadan. Masjid mulai sepi lagi,
syiar mulai lesu misalnya, ya, dan lain-lain sebagainya, kegiatan keagamaan mulai sepi. Ini kebalikan. Jadi yang sebenarnya diinginkan oleh Ramadan itu setelah sebulan penuh kita mendapatkan kekuatan besar dari Allah, kekuatan ilahiyah, energi ilahiyah, ruhiyah kita itu betul-betul dibangun maksimal, totalitas. Nah, sekarang setelah kita punya kekuatan ruhiyah yang cukup luar biasa, maka di Syawal inilah kita baru bergerak. Nah, seharusnya Syawal inilah masjid itu lebih membludak. Kegiatan-kegiatan keagamaan itu lebih semangat, lebih seru, lebih dahsyat. Karena kan ini baru dapat kekuatan baru. Maka oleh karena itu hendaklah diperhatikan makna daripada bulan Ramadan. Maka dalam hal demikian saya mengajak kita semua, jadi dalam Ramadan kita sudah dibangun ruhiyah kita, maka selesai Ramadan masuk Syawal kita mulai melakukan pembangunan yang sifatnya real, yang sifatnya nyata. Jadi kalau Ramadan kita cuma untuk pribadi. Selesai Ramadan kita mulai membuat memakmurkan agama Allah ini, melakukan program-program yang sifatnya real, ya, sifatnya nyata. Maka berkaitan dengan ulang tahunnya SMS ini, saya ingin mengatakan Islam itu menginginkan pelaku ibadah aktif, bukan pelaku ibadah pasif. Dia ada orang pelaku ibadah aktif, ada orang pelaku ibadah pasif. Pelaku ibadah pasif itu dia beribadah untuk nikmat sendiri aja. Menyoba bahasa Aceh dan yang agak kata becuk dah. Tapi keloro dah jauh darah apa. Pelaku ibadah pasif itu orang ambil enak aja. Orang cok mangat. Itu pelaku ibadah pasif. Dia datang ke masjid, solat, dapat nikmat, pulang. Itu model-model pelaku ibadah pasif. Kalau pelaku ibadah aktif, ya, dia datang ke masjid, dapat nikmat, dia perhatikan masjid. Rumahnya hambal kapu namanya. Kemudian dia berfikir apa yang bisa dia lakukan. Nyo lampu sagoji, nyo bahi lampu kagak remang-remang ya pada gantung. Dia lihat kran, nyo kran kamacet. Itu namanya pelaku ibadah aktif. Dan itu diinginkan oleh Islam. Maka kata-kata fi'il yang digunakan oleh dalam Islam ketika memerintahkan ibadah itu fi'il yang muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Fi'il yang butuh kepada maf'ul. Jadi dia bukan hanya mendapatkan nikmat sendiri, cok mangat menteng, tapi ada yang bisa dia buat untuk Islam. Dia bukan hanya datang sendiri ke SMS untuk dapat nikmat SMS ini, tapi dia membawa pasukan. Yang na motor berpenuh motor dia. Yang na Honda back berdua. Alhamdulillah. Bawa orang. Itu namanya pelaku ibadah aktif. Nah, maka dalam hal ini saya ingin menyampaikan kembali tadi bahwa begitu kita selesai Ramadan, masuk kita Syawal, maka apa yang bisa kita lakukan dalam Islam ini yang sifatnya real, ya, yang sifatnya nyata. Maka ada dua hal yang ingin saya sampaikan, walaupun sebenarnya pembahasannya luas, tapi kita persingkat saja, yaitu dua berkaitan dengan pembangunan Islam hari ini yang harus kita pikirkan bersama, khususnya di bidang ekonomi. Zakat dan wakaf. Zakat dan wakaf. Zakat ini, zakat dan wakaf dua pilar ekonomi umat dari masa Rasulullah sampai hari ini, walaupun macet-macet sekarang. Wakaf, zakat dan wakaf. Kenapa ini saya gabung? Karena zakat dia itu pemenuhan kebutuhan pokok, ad-daruriyat wal hajiyat. Kemudian wakaf melengkapi al-muhassinat atau al-hasiniyat. Zakat ini coba saya berikan sedikit apa istilahnya, pancingan ya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, zakat itu Allah berfirman,
khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah khuz fi'il amar. Fi'il amar itu dalam ilmu nahu fungsi dasarnya yufidul wujub wal faur, perintah kecuali nakarina, ya, perintah untuk mengambil zakat dan segera apabila telah sampai nisab dan haul. Kata-kata khus, Allah berbicara tentang pelaksana zakat. Dalam hal ini kita di pemerintah ada namanya Baitul Mal. Ketika Allah pakai kata-kata khus, perintah ambil, maka zakat itu bukan diterima dia. Saya ulangi, zakat itu bukan diterima oleh petugas zakat, bukan duduk menerima zakat, bukan kata-kata akbil, bukan kata-kata terima, enggak. Khus, ambil, berangkat. Dulu pada masa Rasulullah yang mengelola zakat itu Umar bin Khattab, petugas zakat itu Umar bin Khattab. Maka tercatat dalam sejarah, dalam Bulughul Maram pada bab wakaf, bisa lihat hadisnya. Itu Rasulullah menugaskan pengambil zakat itu Umar bin Khattab, orang yang yang kereh becu. Baik lapar orang cok zakat itulah bab pintu toko dia. Ke ni orang katro jaga katro ni. Seperti Umar bin Khattab itu. Kata-kata khus di sini memberikan makna zakat harus lebih canggih daripada sistem pajak. Kata-kata khus, loh makna kata-kata khusnya. Zakat harus lebih canggih daripada sistem pajak. Bagaimana sistem pajak? Sistem pajak setiap kita pribadi itu terdata. Ada namanya pajak perkenan NPWP. Sistem zakat, sistem pajak itu. Kita beli tanah baru, kita beli rumah baru, itu terdata semua. Beli motor baru, beli mobil baru, terdata semua. Dikejar kita sama zakat, didata semua. Sama pajak, ya. Zakat harus lebih canggih daripada pajak seharusnya. Khus, kata-kata khus ini. Pajak hari ini tapajuh manuk thikrek menteng, tapajuh manuk thikrek. Manuk bak KF apa kan? Saya enggak sebut C-nya, saya KF aja. Dia jadi masalah nanti. Itu ambil apa namanya struk pembayarannya itu. Ada potongan pajak itu. Begitu berat pajak. Pen atau protes, foto-foto lom selfie. Ya, KF bayar pajak kami makan satu paha ayam. Tapi menyojakeun protes orang. Jadi zakat itu harus lebih canggih daripada pajak seharusnya. Dan alhamdulillah, ya, sekarang sedang dibuat RPJM itu oleh DJP, Direktorat Pajak Aceh, untuk diajukan ke gubernur, kemudian ke dewan, zakat pengurang pajak. Tapi kalau sistem zakat kita belum pas, sayang juga program itu, ya. Karena sekarang yang kena pajak itu, yang kena zakat itu PNS. Nanti kita bisa diskusi siapa kitab mendom, siapa hadis. PNS itu bila dia pegah gaji per juta, 5 juta, yang 10 juta itu ni hal tepat cok, hal plus nisab dengan hol ni. Untuk tarik zakat ni. Yang kena zakat, yang kena zakat ni PNS. Urang jauh belang. Setelah potong sana, potong sini, potong urang semula, potong urang ke muka, potong motor perhunian, bayar zakat 10%. Kemudian PNS kena yang gaji per juta. Itu pun kalau sudah golongan 4 apa namanya 3
Empat berapa itu kalau 4 juta? Kalau 3A itu cuma 3 juta sekian. Ada mi 5 draw rumah. Alasan didahulukan nak takdim. Nak pecut keterangan dalam mazhab Syafi'i takdim, cok tu takat. Di bagaimana nisabnya itu? Bagaimana hulnya? Saya tanya, yang kiban cara nuplah kan? Kata mereka, hana apa Ustaz? Ada hana rek ke jakut, rek ke sedekah. Sedekah orang kok anda yang ambil, yang sedekah. Syekh Yusuf Qaradawi ketika mengarang fikih zakat, kita sudah bolak-balik kata lipat-lipat kitab yang kat bekah belum tak kalah. Hana Syekh Yusuf Qaradawi itu ketika mengarang fikih zakat itu, mata beliau itu kepada pegawai perusahaan minyak di negara Teluk. Itu makna, itu zakat profesi yang beliau inginkan dalam fikih zakat itu. Yang gaji pegawai-pegawai negara-negara Teluk itu di perusahaan-perusahaan minyak itu $2,000, $3,000 per bulan, $4,000, $5,000, $40 juta, $50 juta, $70 juta tu boleh. Entah bagaimana ceritanya sampai ke kita kenang PNS yang 2 juta tu boleh, yang per juta tu boleh, yang 5 juta tu boleh. Kemudian pi potongan cukup le sebabnya yang mangat takoh juga. Pedagang-pedagang yang penghasilannya miliaran yang Pulau Mororaya berasa. Bahkan ada yang belasan miliar, ada yang puluhan miliar. Pengacara, itu makna profesi mihnah itu. Yang sekali kasus ada yang bagi 2 hasilnya. Mohon maaf dokter yang buka praktek setiap malam itu bawa pulang duit 5 juta dia. Alhamdulillah rezeki Allah berikan. Kontraktor yang sekali dia dapat paket proyek itu, berapa rumah bisa dia buat itu? Ada enggak kena sentuh zakat itu? Yang simpan emas di rumah, okeylah. Kena orang mazhab menyo pakai perhiasan kurinang hana kena. Yang sudah batangan itu, batangan. Yang sudah berkilo itu. Atau tabungan ATM, rekening, tak gendu-gendu tu. Urung piju rekening gendu tu. Yang setakaran dengan 90 gram emas. Ada enggak terdata itu kena itu? Itu sebenarnya. Maka kita kadang-kadang aneh takkan ke pemerintah, ate kenang ate pegaturan, ujung-ujung kenang rakyat kecil. Idanya dia dah pegang sistem zakat lagi hancit. Ujung-ujung yang kenang orang berjit. Mereka yang di atas itu tidak tersentuh zakat itu. Ini makna khus. Ini PR kita bersama. Tentu yang lebih utama pemangku jabatan, pemegang kendali. Tapi ini lebih ke kanun sebenarnya ya. Kalau daerah mungkin cuma menjalankan program. Tapi ini harus dipikirkan. Karena zakat itu, maka kemudian kata Allah, khus min amwalihim. Zakat itu ambillah zakat daripada harta mereka, tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka. Siapa yang disucikan? Tathiru qulubil aghniya wa qulubil fuqara, untuk mensucikan hati orang-orang kaya agar dia tidak embung, agar dia tidak merendahkan orang-orang rendah, agar dia tidak merendahkan orang-orang fakir, agar dia tidak merasa sombong. Itu tathhir, membersihkan hati mereka, petebit harta kepada orang-orang fakir. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ilin, karena pada harta mereka orang-orang kaya ada hak orang fakir. Wa tuzakki, dan membersihkan hati orang-orang fakir.
Apa makna membersihkan hati orang-orang fakir? Agar tidak timbul kedengkian, tidak timbul iri hati, sehingga menyebabkan kriminal di mana-mana. Cuma-cuma macam dum kriminal. Wa tuzakkihim, dan untuk membersihkan, menyelamatkan. Zakka yuzaki itu menyelamatkan, tazkiyah. Apa yang diselamatkan? Orang-orang fakir, menyelamatkan air muka mereka, karena miskin itu sakit sekali. Ketika orang bisa makan enak, dia beli beras saja untuk anaknya, enggak ada duit, itu sakit sekali. Maka kata Ali bin Abi Thalib, seandainya miskin itu berwujud manusia, laqataltuhu, akan aku bunuh dia. Kadal faqru ayyakuna kufra, fakir itu dekat dengan kemiskinan. Jadi waktu zakihim, dengan zakat itu kita menyelamatkan keimanan mereka. Dapat dia ke kafe, dan itu sudah terjadi di Aceh. Berapa banyak orang gara-gara kemiskinan keluar dari agamanya. Ini fungsi zakat. Maka orang-orang yang tidak bayar zakat, khususnya tadi pedagang-pedagang, pembisnis-pembisnis yang tidak bayar zakat, kalau ada orang fakir yang buat kriminal, kalau ada orang fakir yang keluar dari agama Islam, orang-orang tidak bayar zakat itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari akhirat. Ni kaji cek rekening tadi. Nyo jamaah saya keamanan aduh, enggak lancar satu. Kena itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi apa senyum-senyum kalian video omang eta mang Kristen je. Alah hai gam gara-gara tabuh gelah kopi ka tebi dari Islam. Nyai gotnya dakeun dah debi nah. Diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Law mana'uni 'iqala ba'ir laqataltuhu la darabtu 'unuqahu." Seandainya ada orang wajib keluarkan zakat, zakat yang dia harus keluarkan itu 1 ekor onta, 20 juta, 40 juta. Tapi meskipun masalah 40 juta, menyohanai petebit kukoh taku. Abu Bakar As-Siddiq mampulah murungkan miliaran, kamu 10 miliar, hanai pergi berjaga, nyana Abu Bakar kan getek-tek. Getek-tek ke pada aku getek-tek orangnya. Karena merekalah yang telah menyebabkan terjadi ketidakstabilan ekonomi umat. Mereka yang telah menyebabkan merebaknya kefakiran dan kemiskinan. Mereka yang telah menyebabkan banyaknya orang Islam terpaksa keluar daripada Islam gara-gara adu. Umar pakan kerudat Abu Bakar. Abu Bakar sangat lembut orangnya, sangat lunak. Tapi ketika persoalan yang bisa berakibat kepada tidak stabil sosial, keruh Abu Bakar. Maka dikenal Abu Bakar dalam sejarah itu khalifah yang paling tegas masalah zakat. Dan Abu Bakar itu ada alasan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang yang menyimpan emas dan perak di rumah yang melebihi 90 gram sudah, beliau kubah memang ke aset emas dan perak, wala yunfiquna fi sabilillah, tapi tidak mereka keluarkan zakatnya. Itu makna menimbun atau rekening, uang di rekening tabungan. Fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka kabar gembira tentang azab yang pedih. Apa itu azab yang pedih? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanantum. Apa kabar gembira azab yang pedih nanti di hari akhirat? Ya, harta yang tidak dikeluarkan zakat itu, harta dagang, toko, macam-macam mekat dum atau emas, itu dibakar. Yuhma 'alaiha fi nari jahannam, dibakar dalam api neraka. Kemudian fatuqwa biha jibahum, menjadikan bahan gosok. Kita cuma kena gosok arang.
Jadi orang-orang yang tak bayar zakat, harta yang tidak dia bayar zakat itu jadikan arang nanti dari akhirat. Pertama lang gosok, hormai gosoknya, gaknya gosok. Fatuqwa biha jibahuhum, digosok itu kepalanya, jibahuhum, Hulai yang ketika katruk tadi yang kiban pak kiban toke katruk hul katruk nisab panena tengku habis tu habis barang panena tengku kamu muka kopi kursi yang na pada je tahu kursi atau yang model panena kamu minta air mengatak ayah cocok jaga matanya ulainya gosok wa junubuhum, dan perut mereka digosok. Cuman makan-makan sendiri tidak ingat hak orang fakir. Wa dhuhuruhum, punggung mereka digosok. Ini ayat Quran bukan menurut lu. Punggung mereka digosok tabat dia lelaki jakut pu jakut ilung nah ipar minta rezeki iro ni lelaki-lelaki tak ge fikir goknya apa yang hasilkannya murni atas goknya hana urusan dengan Allah. Zuhuruhum yang punggungnya na ya gosok. Menyo kena datang kibar rasa gosok tates gosok segala ino gosok beceng. Rumah bayi tang berat tak boleh jaga dengan hana jarang. Berat persoalan zakat itu. Karena fungsi zakat, maqasid zakat untuk menutupi kebutuhan pokok. Terpenuhi makan hana urang deuk rumah yang layak. Maka dari sini dapat kita simpulkan ketika suatu tempat merebaknya orang fakir, orang miskin, berarti pat celah ji, pat persoalan ji tidak meratanya zakat. Ikan barang ubud zakatnya. Maka dia dimasukkan dalam rukun Islam yang keempat. Nah, ini tugas yang pertama setelah Ramadan. Energi Ramadan kita manfaatkan bagaimana zakat benar-benar berfungsi dengan baik. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada program zakat gampung. Karena kalau zakat pemerintah orang agak jeh becut. Alanya pemerintah model PAD. Sampai kedih le mandu ketok balai le urang kada ada anabu ketok balai le kamu baru na bel. Maka dibuat sekarang ada program zakat tiap kampung itu. Jadi langsung diambil, langsung disalurkan, ambil langsung salurkan, langsung diputar aja. Jadi kalau sudah hidup nanti zakat kampung itu terkadang lorong-lorong yang agak-agak raya rumah nyanjut tak pegat spanduk tak tulis ayat bunuh tak berarti bupah peduk nama lorongnya nyo yang nak jaga kena gosok sehingga orang akhirat. Kita sudah hitung-hitung itu satu kampung kalau di Lok Semawe ini yang paling banyak kakak itu di kampung mana itu, katakanlah ada kampung 1000 kakak hana mandum bayi jaga. Ya, seandainya 25% ya yang bayar zakat, itu setiap tahun dapat 3 rumah layak huni itu untuk kampung itu. Dapat itu 5 orang anak siswa itu kita kasih beasiswa dia. Tercukupi itu. Kalau betul-betul dijalankan. Itu zakat. Yang kedua wakaf. Di wakaf ini saya juga singkat saja lebih ke nazir. Karena masalah wakaf sekarang ini nazir. Nanti buka kitab Mahali jilid 3 atau kitab Kanzur Raghibin yang sering kita baca di Aceh tentang syartul nazir dan wazifatuhu. Syarat nazir itu pengelola wakaf, urang mat harta wakaf go, dan fungsinya. Nyurat berapa minggu go di kana apa telah baca kan. Tiga go. Saya sebutkan wa syartun nadhiri al-adalatu wal kifayah wal ihtida' ila tasarruf. Syarat jadi nadhir wakaf nyon demi kebaikan bersama. Ada kena macu pada tentera dia. Demi kebaikan bersama. Syarat nadhir wakaf itu yang pertama al-adalah. Apa arti al-adalah? Adil, tidak fasik secara batin.
Ada ibadah ke, ada anak ke, tapi muslihat, ada perbuatan fasik bagusnya. Itu yang pertama. Adil, adalah. Amanah. Syarat yang kedua al-kifayah. Apa itu al-kifayah? Dijelaskan oleh huruf ataf tafsir namanya. Al-kifayah wal ihtida ila tasarruf, punya kapasitas, kemampuan mengelola, mengembangkan dan memajukan harta wakaf tersebut. Saya ulangi dua syaratnya. Yang pertama amanah. Yang kedua punya kemampuan untuk mengembangkan, memajukan, memproduktifkan harta wakaf tersebut. Dua. Kata Imam kata Khatib Asy-Syarbaini dalam kitab Mughni Muhtad, fa in ikhtallat ihda ajzaihi naza'al hakimu al-waqfa minhu. Kalau dua syarat ini salah satunya tidak terpenuhi, si hakim mencabut hak nazir. Dapat poin di sini? Jadi harta wakafnya kan bakso tajuk sebagai nazir. Bagusnya kan muslihat urang amanah yang tengku imum dayo. Hantip syarat. Habis dedang tu harta wakaf gok tu. Ini mohon maaf ya. Berhektar-hektar na wakaf itu. Orang sudah meninggal puluhan tahun pemiliknya itu. Wakaf itu bukan barang antik disimpan. Tergejuk tak ubah habis cukai-cukai, habis cukai-cukai yang apa bukan. Bukan barang simpanan wakaf itu. Wakaf itu barang yang harus diproduktifkan. Maka ke depan saya kira tidak menutup kemungkinan yang jadi nazir wakaf, dia harus punya, untuk ikut sertifikasi itu harus punya ijazah ekonomi, dia harus punya jiwa ekonomi, atau setidaknya dia punya pengalaman mengelola bisnis. Maka hati-hati jadi nazir wakaf. Bek bana orang jok wakaf langsung cok je kena nama je. Tak sapat je dia dah fikir gimana cara taulah dia. Di Banda Aceh itu saya di Lok Sumawe kurang tahu titik-titik tanah wakaf. Tapi kalau di Banda Aceh kami sudah petakan itu banyak sekali, masya-Allah, tanah wakaf. Sudah puluhan tahun di wakaf. Tapi semuanya kosong. Ada yang wakaf ke masjid, ada yang wakaf ke lembaga pendidikan. Tapi yang manfaatkan kambing. Melumpur hana orang wakaf ke wakaf kambing. Tapi kambing, masuk kambing makan rumput situ tiap hari. Tepuk iwa kambing. Dua syarat nazir wakaf itu. Al-adalah, amanah, tidak cukup satu. Al-kifayah, apa makna al-kifayah? Wal ihtida ila tasarruf, punya ihtidak, terpetunjuk, punya ilmu, punya kapasitas, punya pengalaman, punya kemampuan, berjiwa bisnis. Lagi yayasan pesantren lah, menyo yayasan ya cok-cok peng lam pesantren lah ya yayasannya. Yayasan itu orang berfikir, nyo bangunannya tata mahlum 4 meter peng. Begitu nazir itu. Maka nazir-nazir yang asal terima wakaf tidak mampu mengelolanya, tidak mampu mengembangkannya, dosa besar. Yang tanah wakaf kau kan untuk kubah juga. Dan kita pun jangan aneh-aneh. Dia pegat rapat, nyo dah pegat rapat, tak kelola, tak pegat kiban cara wakaf kampungnya budip. Kana yang protes. Kamu mulai ya minta peng pada wakaf. Pane na pura rapat. Tapi menyokai hijau tejak haji hijau 5 juta, 6 juta siapa di demokrasi hana gabu-gabu. Alhamdulillah 6 juta hijau tunyo tejak haji. Alhamdulillah 5 juta hijau tunyo tejak haji. Yang dari pane peng 6 juta yang. Yang dari wakafnya. Seluruh rakyat Aceh nota wakaf Baitul Asyian, seluruh rakyat Aceh mau haji, mau umrah, siapapun datang ke tanah suci haram Mekah itu sudah dijamin tempat tinggalnya oleh wakaf Habibullah beserta kawan-kawannya, ada berapa orang.
Cuman karena tanya ikut program nasional, watihno bayu mandum store lagi biasa 25 juta, 20 juta. Biar serentak semua. Tapi sampai ke sana kita dikembalikan uang apa itu? Uang penginapan. Tengok nak payah bayu di Perhun Mekah di Arab di ajak haji. Kai baik kaga wakaf le urang cik tengok je mun. Itu wakaf dikembangkan. Dan di sana dikembangkan, dibuat hotel. Hasilnya ditambah hotel lain. Itu kebanyakan hotel-hotel di Masjidil Haram itu di Madinah itu banyak sekali hotel-hotel dari wakafnya. Kalau wakaf hidup, wakaf betul-betul dikelola oleh orang punya kapasitas tadi kifayah. Kita sekarang semua sekolah enggak ada yang bayar. Rumah sakit mandum gratis. Sekolah mandum gratis. Kita sanggup buat Harvard itu di setiap negara Islam. Kalau wakafnya hidup, Harvard kita buat, bukan hanya 10 Harvard kita sanggup buat. Menyudip wakafnya gratis semua. Tengok apa tenggelam kapal Manggala itu. Kalau hidup wakafnya itu bukan hanya satu mampu kita ganti 250 juta rakyat Indonesia itu. Berapa? Dan kita Aceh bukan ngomong kosong. Di Aceh sudah buktikan. Di Belang Padang cuma berapa hari itu? Berapa pesawat dapat? 2 pesawat itu. Walaupun ia hijau, replika sabuhnya Belang Padang. Itu wakaf. Dari masa Umar bin Khattab, kekayaan negara itu dari wakaf. Sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai masa Turki Utsmani. Makanya Inggris itu protes ke Turki. Kok bisa Turki itu kaya sekali? Persenjataannya, baju perangnya, anggaran pasukan perangnya itu kaya sekali, melimpah itu hartanya. Terkejut Inggris, banjara Turki yolahnya. Dari wakaf. Tidak ada agama lain, tidak ada syariat lain, tidak ada satupun sistem kehidupan di luar Islam yang punya sistem seperti wakaf. Nyogok lain hek payah hilit-hilit urang ya bagi pajak. Menyo Islam hana. Nah wakaf sukarela, mampu kita beli segalanya. Manjina 4 metun di Nazir. Makanya kenapa alhamdulillah pemerintah Indonesia langsung Bapak Presiden, langsung Wakil Presiden, Menteri Keuangan sudah launching program wakaf. Menyoi Turki Utsmani dari dulu, menyoi khilafah Islam dari dulu, tapi alhamdulillah Indonesia baru sekarang, tapi alhamdulillah. Cuman karena suhu politik kita tidak sesejuk yang kita harapkan, ya kemenangan deh. Jadi dahsyat wakaf itu. Maka kuncinya di wakaf itu, kalau di wakaf itu ada di nazir. Jadi harus tim yang dibentuk wakaf itu betul-betul tim yang najwa cik urung minta peng nazir wakaf teman ke minta peng ke draw. Makanya syarat pertama amanah, minta peng ke umat. Ketika dikatakan kenapa wakaf itu tidak boleh dijual? Dengku kibana tanah wakaf kamu igle deh nak sawit, nak lampu sawit 10 hektar. Hanale Perhun kamate hana ada orang pegat le. Pekerja kamu publok, hanya publok harta wakaf. Ketika diwakafkan sudah diikrarkan dia milkun lillah, milik Allah. Berarti menyuhana je kelola salah. Salah nazir yang terima. Maka saya menarik di salah satu masjid agung di Aceh. Datang orang kasih wakaf, jak masjid. Saya kasih wakaf 1000 sak semen. Nah masjid agung tengah pembangunan. Gekun langsung merempak dengan nazir wakaf. Kebetulan nazir wakafnya orang-orang berilmu. Dia katakan, ini terima kasih Bapak atas wakafnya 1000 sak semen. Cuman kami kalau 1000 sak semen enggak bisa terima lagi wakafnya. Alhamdulillah pembangunan masjid kami untuk 10 tahun semen sudah penuh stoknya, sudah cukup. Jadi kalau Bapak mau kasih wakaf, kami usulkan Bapak beli toko sebagai ganti 1000 sak semen ini, wakafnya ke masjid. Nanti kami sewakan atau kami buat lembaga apa untuk kepentingan masjid. Atau Bapak beli mobil ambulan. Begitu nazir wakaf.
kan asal cok menyo kira-kira na urang juk tanah ada gejuk nyo tayo nazir ada gejuk tanah sa yang gedanya baru je tacok tanah wakafnya benar dalam fikiran dia nyo tanahnya long pegang te long minta urang wakaf lain pegang rumah sewa dapat sewa rumahnya hasil tiap tahun kasih masjidnya baru je cok tapi menyo nazir wakaf tajuk tanah magiban tak berlaku tanahnya ni rumah nampung itu tidak boleh terima. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi dengan energi baru Ramadan, dengan semangat baru, yang pertama sekali, mari kita menjadi pelaku ibadah yang aktif. Jangan pasif. Kita jangan ambil enak aja dalam Islam ini. Tapi harus apa yang bisa kita lakukan untuk Islam. Khususnya dalam hal ini sesuai materi kita, fokus di antara hal yang harus kita fokuskan pembangunan Islam hari ini zakat dan wakaf. Dan kita mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan aturan zakat pengurang pajak itu goal. Di pusat sudah melalui Omnibus Law kemarin. Di UPA kita sudah punya payung hukum, legal standingnya sudah ada. Cuman tinggal rancangan bentuknya itu sedang dibuat. Jadi kalau nanti sudah sah dan diberlakukan zakat pengurang pajak, jadi kita yang bayar zakat tidak lagi kena pajak. Jadi nanti begitu kita mau bayar pajak, kita sudah terdata zakat kita sekian-sekian dan sudah dipotong pajaknya. Jadi hanya kena beratli. Sebenarnya kalau di Eropah sudah diberlakukan itu di beberapa negara. Cuma kenjaka doang. Setiap charity kita orang-orang kan ada sosial, kasih bantuan ke orang itu bisa dia laporkan ke pajak, dipotong pajaknya itu. Di Malaysia sudah lama berlaku itu. Di kita mau ada harta zakat atau wakaf, terlapor tidak bagi pajak, lu nak lunjuk zakat, nak lunjuk wakaf ini, ikoh pajak pajak kita dikurangi. Kita yang wajah orang kaya-kaya, pajak kena, kita zakat kena, kita potongan ikan tu long kena, kita buka puasa Ramadan ikoh long, kita buka puasa bersama. Yang tu halal bihalal tak tu ikoh long, kita tip cok gaji dia 5 boh potongan, 5 macam potongan. Maka mudah-mudahan UU zakat pengurang pajak yang sudah disahkan di pusat bisa segera kita laksanakan di Aceh. Namun karena kita waktu singkat, ya, sebenarnya banyak hal yang menarik, yang penting untuk kita bahas masalah ini. Tapi saya kira dengan penyampaian yang singkat ini, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian dan pertimbangan kita bersama bagaimana ke depan kita punya inspirasi dan semangat untuk selalu berfikir membangun umat dengan ala kadar semampu yang kita bisa lakukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.